Halo wisudawan angkatan 25, 26, dan 27 Universitas Bangka Belitung. Berikut ini adalah panduan untuk mengakses buku wisuda, kartu alumni, e-ijazah, dan e-transkrip. Pertama, masukkan alamat website pada halaman pencarian Google. Kemudian pada halaman utama, klik login bagi alumni. Lalu pilih login dengan akun Google Anda. Bagi wisudawan angkatan 25 dan 26, silakan pilih akun email yang dicantumkan pada Google Form yang dibagikan oleh jurusan. bagi wisudawan angkatan 27, silakan login dengan akun email yang telah dibagikan oleh Universitas Bangka Belitung. Untuk mengakses kartu alumni, klik pada bagian e-alumni. Kemudian, untuk mengakses buku wisuda, e-ijazah, dan e-transkrip, klik pada data wisudawan. Untuk melihat buku wisuda, klik pada pilihan buku wisuda. Kemudian, untuk mengakses e-ijazah, klik pada pilihan e-ijazah. Pada bagian ini, kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password yang nantinya akan kalian peroleh melalui email masing-masing. Password dan username juga perlu kalian masukkan saat mengakses e-transkrip. Demikian panduan untuk mengakses buku wisuda, kartu alumni, e-ijazah, dan e-transkrip. Sekian dan terima kasih. Adik-adik semuanya serta Bapak Ibu, kita akan langsung mulai kegiatan ini, sosialisasi terkait dengan e-ijazah di Universitas Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kami hormati, Bapak Dr. Nizwan Zuhri, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kemudian yang kami hormati yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Agus F. Abdillah sebagai nanti yang akan berperan sebagai narasumber kita yang berasal dari PT Peruri. Kemudian Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, serta Bapak Ibu Kajur yang hadir di tengah-tengah kita, serta tentunya para wisudawan ya, terutama khusus untuk alumni angkatan 25, 26, dan 27 yang saat ini sudah menerima ijazah dalam bentuk elektronik. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, adik-adik semuanya kita bisa berkumpul di ruangan maya ini ya, dalam rangkaian kegiatan sosialisasi e-ijazah yang telah diterbitkan oleh Universitas Bangka Belitung sejak angkatan wisuda ke-25 atau lebih tepatnya para alumni yang kemarin telah diwisuda pada bulan Juli tahun 2022 seperti itu. Dan pada kali ini angkatan 22 kita sudah meluluskan sebanyak 27 atau di angkatan 27 kita pun sudah merilis e-ijazah juga atau e-ijazah kembali, dan pada kali ini kita mencoba untuk melakukan sosialisasi kembali terkait dengan penggunaan e-ijazah setelah kemarin juga kita sudah pernah melakukan. Jadi ini kegiatan sosialisasi yang kedua ya, setelah sebelumnya kita pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 20 Juli tahun 2022 ketika pertama kali kita memang meluncurkan e-ijazah ini kerjasama antara Universitas Bangka Belitung dengan PT Peruri seperti itu. Nah, adik-adik yang berbahagia, sebelum kita nanti mendengarkan paparan dari Pak Agus Afdillah tentang apa sih e-ijazah, kemudian apa keunggulannya, kemudian bagaimana penggunaannya ya, mungkin bagi adik-adik semuanya yang saat ini ada yang baru saja menerima e-ijazah saja, memang seperti itu ya. Seperti apa kalau misalnya nanti mau melakukan lamaran misalnya ke perusahaan-perusahaan, itu bagaimana penggunaannya dan bagaimana saat ini sesungguhnya keunggulan serta manfaatnya ketika adik-adik semuanya saat ini sudah mendapatkan ijazah. Nah, sebelum itu di sini sudah hadir Pak Nizwan Zuhri
Dan mohon kiranya kepada Bapak Dr. Nizwan Zuri sebelumnya untuk memberikan arahan terkait dengan kebijakan yang saat ini sudah diambil oleh Untas Bangka Belitung ya, dan tentunya walaupun kita bukan pertama perguruan tinggi yang memang menerapkan e-ijazah ini, tetapi kita sudah mulai mencoba melakukan transformasi terkait dengan masalah beberapa kebijakan, beberapa hal-hal teknis yang saat ini sudah ditetapkan juga oleh perguruan tinggi kita ke arah transformasi, atau kita belum sudah mengarah ke arah transformasi dalam bentuk digitalisasi seperti itu. Nah, mohon perkenan dari Bapak Dr. Rizwan Zuri untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa terdengar ya, Gusti? Bisa Pak. Bisa. Ya, yang terhormat Pak Agus Abdillah yang merupakan Direktur Operasional dan Pemasaran pada PT Peruri Digital Security, kemudian Bu Esti selaku Kepala Biro BAKK dan juga moderator pada kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya juga hadir Dekan, Wakil Dekan, Kajur, dan saya lihat juga ada beberapa di sini hadir staf fakultas ya, dan juga staf dari jurusan, serta tentunya adik-adik alumni sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir secara virtual ya, dalam rangka sosialisasi dari ijazah yang memang beberapa tahun terakhir ini sudah dilakukan ataupun diterapkan implementasinya di Universitas Bangka Belitung ya. Nah, jadi tahun ini apalagi ini merupakan kalau di awal kita memang ada dua ya, di samping memang ijazah juga tetap ada secara haknya, tetapi ini kemarin memang kita launching langsung merupakan ijazah. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait masalah penerapan ijazah ini ya. Nah, apa namanya, ada yang banyak sekali ya yang mengajukan itu di tingkat fakultas. Saya juga mendapatkan banyak sekali WA ya dari fakultas terhadap pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Nah, kenapa harus dilakukan atau diterapkan atau diimplementasikan masalah ijazah ini? Nah, sekarang ini kita berada pada zaman transformasi teknologi. Artinya mau tidak mau ini akan tetap kita berhadapan dengan era-era yang sekarang ini ya. Nah, pada saat ini sebenarnya bukan hanya UBB yang telah melakukan ijazah ini, tetapi banyak perguruan tinggi yang lainnya. Saya rasa juga stakeholder ataupun lapangan kerja harusnya juga sudah menyesuaikan terhadap situasi seperti ini. Nah, mungkin nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, terutama ini dari adik-adik mahasiswa, langsung tanyakan di sini. Langsung tanyakan seluas-luasnya ya. Jangan sampai nanti justru di grup-grup misalnya grup alumni fakultas itu malah pertanyaannya di sana. Itu kan tidak bisa menyelesaikan masalah. Silakan ditanyakan pada pertemuan hari ini. Ini kesempatan yang baik ya. Ini pertanyaan-pertanyaan misalnya dari aplikasi apa saja ijazah dapat dibuka, apakah ijazah bisa dibuka menggunakan handphone, apakah perlu alamat aplikasi untuk mengetahui keabsahan ijazah, kemudian apakah ijazah itu masih perlu legalisir, apa saja kelebihan dan kekurangan dari ijazah, kemudian untuk print ijazah dan transkrip harus menggunakan kertas apa, kemudian bagaimana cara melihat ijazah masih asli atau sudah diedit, melihat ijazah, apa yang dimaksudkan dengan ijazah serta bedanya dengan ijazah biasa, bagaimana penggunaan ijazah pada waktu melamar pekerjaan, kemudian mengapa ijazah dikeluarkan masih diedit dengan menggunakan aplikasi editing, kemudian apakah bentuk security dari ijazah dikeluarkan oleh Peruri, bagaimana jika terjadi kesalahan data dalam ijazah, apakah bisa dikoreksi? Ini pertanyaannya luar biasa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bahkan pertanyaannya yang paling pertanyaan itu kenapa UBB harus menerapkan ini? Nah, ini kan tidak lepas sebenarnya dari masalah karena kita berada pada era sekarang ini memang arahnya ke sana, transformasi teknologi. Ya, sekarang aja kemarin jangankan ijazah, KTP pun sekarang kemarin kan sudah ada namanya KTP digital. Ya, jadi kependudukan digital.
Nah, kemarin mungkin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa sudah mendapatkan juga apa namanya KTP digital tersebut. Nah, sama seperti tadi, ini dalam dokumen ijazah ini kan ternyata kan bukan hanya itu ada apa berkas-berkas berkaitan dengan ijazah sendiri, tapi misalnya adik-adik alumni itu bisa juga mengakses misalnya buku wisuda, kemudian transkripnya, kemudian mungkin buku alumni, ya ini banyak sekali yang nanti bisa diakses, ya artinya ini mau tidak mau karena kita berhadapan pada eranya milenial, era transformasi teknologi, arahnya kan semuanya akan ke sana. Jadi kegiatan hari ini ya ini merupakan sosialisasi. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Biro BAKK ya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kami banyak mengucapkan terima kasih juga dengan Pak Agus Abdillah ya Direktur Operasional dari PT Peruri Digital Security. Mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan seluas-luasnya apa-apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di jurusan yang itu kan kadang-kadang sulit untuk dijawab ya. Nah, tapi diharapkan karena hari ini juga kegiatan diikuti oleh fakultas, diikuti oleh artinya dekan atau yang mewakili mungkin juga dari fakultas, akhirnya materi-materi hari ini nanti ketika ada pertanyaan, saya yakin setelah acara ini masih akan ada pertanyaan-pertanyaan terhadap bagaimana ijazah ini, sehingga kedepannya masih bisa tetap dilakukan, bisa menjawab ya apa-apa yang nanti menjadi pertanyaan adik-adik mahasiswa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus ya yang bersedia memberikan materi hari ini, dan kepada ada di mahasiswa silakan nanti ditanyakan untuk seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung keluar ya. Baik, Pak Nis. Pak Agus dan teman-teman semuanya mungkin izin ini karena Pak PR1 saat ini juga sedang berada di Yogyakarta. Beliau menghadiri kegiatan sosialisasi tentang penyaluran dana KIPK tahun 2023 ya Pak Nis ya. Jadi izin ketika beliau memang tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita, tetapi ketika memang ada pertanyaan nanti dari teman-teman yang ditujukan ke universitas, insya Allah nanti akan bisa kami sampaikan kepada beliau. Ya Pak Nis ya, seperti itu. Terima kasih Pak Niswan. Terima kasih Pak Nis. Ini keluar sebentar. Ya, baik Pak. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja mendengarkan bersama pemaparan dari Pak Agus F. Adillah. Beliau adalah selaku Direktur Pemasaran dan Operasional PT Peruri Digital Security, seperti itu. Nah, nanti beliau akan menjelaskan sendiri sebenarnya mungkin dari perusahaannya Pak ya, mungkin Peruri ini juga banyak yang belum kenal kenapa nih UBB kok kerjasamanya dengan PT Peruri seperti itu ya, bergerak dalam bidang apakah Peruri begitu ya, dan kenapa kok Peruri bergerak dalam bidang yang digital security ini seperti itu. Nah, mungkin beberapa hal tadi yang juga sudah disampaikan Pak oleh Pak Niswan ya terkait dengan memang keinginan tahuan daripada teman-teman alumni kita ini terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh UBB tentang e-ijazah ini yang banyak memang bagi teman-teman masih cukup belum jelas tentang penggunaannya seperti itu, kemudian keabsahannya, masih banyak kekhawatiran dari teman-teman kita terkait dengan ijazah ini seperti itu penggunaannya, karena selama ini yang seperti yang kita ketahui teman-teman masih mendapatkan atau alumni yang 25 ke bawah itu masih mendapatkan hardnya, bahkan yang 25-26 juga masih mendapatkan hardnya begitu ya, karena sebagai bentuk peralihan kami, jadi pada waktu angkatan 25 atau lebih tepatnya yang mereka wisuda di bulan Juli tahun 2022, teman-teman ini mendapatkan dua versi Pak, jadi versi hardnya dan versi E-nya juga seperti itu. Akan tetapi mulai bulan Maret ini atau
teman-teman yang sudah angkatan ke-27, ini teman-teman sudah mendapatkan hanya emang ijazahnya saja. Sehingga mungkin ada kedilematisan ya buat teman-teman ketika mereka hanya menerima ijazah. Seperti apa sih penggunaannya dan sejauh mana sudah keterterimaannya ya di perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah sendiri terkait dengan penggunaan ijazah ini. Mungkin Pak Agus bisa membantu kami untuk menjelaskan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang kebetulan juga kami sendiri tidak mengundang hanya dari alumni saja Pak, tapi kami juga mengundang para mahasiswa di tingkat akhir juga, begitu ya, agar mereka juga paham tentang ijazah ini juga, dan kami juga mengundang para orang tua sebenarnya Pak, sehingga orang tua yang mereka juga belum mengetahui kebijakan UBB terkait dengan ijazah ini juga jadi menyadari atau memiliki pengetahuan tentang seperti apa sih ijazah. Itu kiranya Pak Agus. Silakan Pak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Bu Esti, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi, Bu Esti, dan juga mungkin Bapak Ibu dosen, Pak Ibu dekan, wakil dekan, kepala jurusan gitu, dan tentu saja rekan-rekan wisudawan gitu ya, baik yang angkatan 25, 26 maupun 27 begitu. Dan tadi disebutkan juga ada orang tua gitu ya, orang tua wali murid begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi gitu ya, kalau memang ada yang masih ada keraguan-keraguan atau malu belum mengetahui begitu, sehingga langkah yang tadi disebutkan oleh Pak Wakil Rektor 1, Pak Nizwan, bahwa mau nggak mau transformasi digital ini memang sudah berlangsung di mana-mana gitu ya. Kita lihat ini dipicu kemarin 2 tahun yang lalu dengan adanya pandemi, tapi pasca pandemi kita lihat itu tidak menurun gitu ya. Justru transformasi digital ini makin meluas gitu penggunaannya, dan tidak hanya di private sector gitu ya, tetapi di pemerintahan juga sudah mulai banyak menggunakan media-media digital untuk melakukan seluruh aktivitasnya. Jadi di pemerintah sendiri sudah digariskan oleh pemerintah bahwa akan ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, kalau mungkin teman-teman tahu semuanya begitu ya. Jadi memang dengan adanya SPBE atau dengan adanya dokumen-dokumen elektronik ini, tracking dan tracing-nya dari semua dokumen itu autentikasinya akan lebih mudah gitu ya, lebih ringkas, dan juga pada saat nanti archiving begitu ya, untuk penyimpanan dan lain-lain itu akan lebih efisien begitu ya. Baik, mungkin silakan Nadira bisa ditampilkan slide-nya. Jadi sebagai perkenalan, PT Peruri Digital Security ini adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang digital security dari Perum Peruri gitu ya. Ya, itu memang sudah sangat lama begitu bahwa Perum Peruri ini dipercaya oleh pemerintah untuk sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan autentikasi dari satu benda berharga gitu ya. Waktu itu memang bentuknya uang, paspor, visa, dan lain-lain begitu ya. Dengan seiring dengan transformasi digital, maka Peruri juga bergerak ke bidang digital, terutama bagaimana tadi security yang penjaminan untuk dokumen-dokumen berharga tadi bisa dikonvert ke dalam dokumen digital. Nah, Peruri sendiri sebenarnya termasuk di dalam penyelenggara sertifikasi elektronik PSRE yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi sebagai member atau sebagai anggota dari PSRE, dan karena ini adalah badan usaha milik negara BUMN, jadi dari sisi keamanan, kemudian dari sisi keberlangsungan begitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak juga PSRE ini yang startup begitu ya, tapi kita tahu sekarang startup zaman-zaman terakhir ini kita dengar mulai banyak lagi yang bangkrut atau yang keluar dari industrinya begitu. Nah, kalau kita BUMN karena lembaga dari bagian dari pemerintah begitu, usaha yang dimiliki oleh pemerintah, keberlangsungan kita itu tidak lagi bisa disangsikan begitu ya.
karena kita juga merupakan objek vital nasional begitu, di mana di kawasan itu semuanya dijaga dari sisi security-nya secara fisik maupun secara digital gitu. Jadi itu mengenai Perum Peruri, nanti kalau misalkan lebih jauh lagi bisa di googling sendirilah seperti apa di Perum Peruri. Ya, tadi kita tahu bahwa kalau dokumen fisik itu ada bagaimana dokumen dipercaya pasti akan ada alat-alat keamanan begitu ya. Contohnya kalau di uang itu ada pitanya, ada warnanya, ada kertasnya sendiri terbuat secara khusus begitu. Nah, ini semua yang ada di fisik tadi karena ada transformasi digital itu kita kita transformasi ke dalam keamanan digital begitu ya, bagaimana supaya dokumen ini bisa terjamin gitu ya, terpercaya, dan untuk misalkan diperlukan audit atau diperlukan dalam hal dia perlu diverifikasi begitu, itu sangat mudah dengan menggunakan dokumen-dokumen digital juga. Mungkin next. Nah, jadi beberapa hal yang dilakukan dalam verifikasi. Jadi verifikasi yang dilakukan tentu saja verifikasi user begitu ya. Kemudian data referensi, kemudian adanya two-factor authentication. Ini semua digabungkan di teknologi atau platform digital kita sehingga yang melakukan misalkan untuk khusus tanda tangan digital, yang melakukan penandatanganan itu adalah bahwa Pak Rektor maupun Pak Dekan itu memang sudah terverifikasi dari memang benar-benar yang secara ID-nya dan secara verifikasinya dan bagaimana waktu membubuhkan itu juga sudah diverifikasi begitu, sehingga benar-benar dokumen yang hasil dari digitalnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan bahwa semua penyelenggara sertifikat digital atau penyelenggara sertifikat elektronik itu harus terdaftar dan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 10 maupun pasal 1 ayat 9 begitu. Nah, PSRE ini di bawah kewenangan dari Kominfo, jadi semuanya akan ada di sana, dan yang penyelenggara yang tersedia saat ini itu baik penyelenggara untuk keperluan publik, pemerintah, maupun untuk keperluan private, begitu, semuanya ada di sertifikasi di Kominfo. Samping itu juga ada sebagai penyelenggara sistem elektronik, PSE gitu ya. Kalau tadi kan saya sampaikan di depan, pemerintah sekarang sudah membuat undang-undang juga untuk pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, ini juga part of itu gitu ya, PSE ini. Jadi secara regulasi, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Perum Peruri itu sudah memenuhi regulasi-regulasi dokumen digital maupun sertifikat digital, yaitu PSRE dan PSE. Next. Nah, ini evolusi tanda tangan kalau kita lihat ya yang sudah sangat jamak kita gitu ya, tanda tangan basah gitu ya. Kemudian tanda tangannya ditempelkan, kemudian di-scan gitu. Itu sebenarnya sudah elektronik tapi belum tersertifikasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan elektronik yang memang dibuat melalui lembaga-lembaga PSRE yang ada sertifikasinya. Nah, sedangkan opsi tanda tangannya sendiri itu bisa dalam bentuk tanda tangan yang biasa kita lakukan begitu ya, dengan gaya spesimen kita ataupun dengan nama begitu, cukup dengan nama. Tapi itu adalah hanya yang penampakannya saja, sedangkan nanti di balik itu ada sertifikat digital yang kita bisa baca pada dokumennya. Selain itu juga untuk khusus di ijazah ini juga perlu kita stempel elektronik selain tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi ini juga memperkuat bahwa dokumen itu sudah di kayak di seal gitu ya, atau di ikat begitu ya, nggak bisa dirubah lagi begitu. Sehingga ini yang membuktikan nanti kalau ada perubahan itu nanti dokumen sertifikatnya akan rusak dan itu akan semua ke-track begitu. Siapa saja perubahannya dan dokumen itu menjadi tidak valid kalau dirubah. Tapi dokumen aslinya tetap ada karena yang tidak dirubah itu ada di dokumennya, semuanya ada di data-datanya Peruri. Oke.
Nah, ini peruri kita apa saja yang sehingga dia dapat dipercaya itu ada dua, peruri tanda tangan digital dan juga peruri tera atau tadi stempel elektronik begitu ya. Ini yang dimanfaatkan untuk tanda tangan ijazah digital gitu. Nah, yang pertama adalah kita memastikan integriti dari informasinya itu tidak bisa diubah, dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat pengiriman. Jadi dokumen itu mau dikirimkan kemana saja, integritinya bisa kita jamin. Kemudian yang kedua, authenticity-nya. Jadi keaslian dari kebenaran dokumen itu dikeluarkan oleh instansi terkait. Tadi seperti sampaikan, misalkan ini case-nya adalah Universitas Bangka Belitung, maka siapa saja yang menandatangani di situ, kemudian stempel yang dikeluarkan itu secara otentik, itu dipastikan bahwa dokumennya benar. Kemudian berikutnya adalah non-repudiation. Ini adalah bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya, gitu ya. Jadi ya yang tanda tangan misalkan tadi Pak Rektor dan Pak Dekan, maka ya memang itu benar ditandatangani oleh Pak Rektor karena memang user sertifikat ID segala macam melekat pada yang bersangkutan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah confidentiality, yaitu untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang sah. Terutama ini nanti pada saat terjadi forensik dan lain-lain, itu memang dokumen itu bisa dibuktikan untuk keperluan-keperluan yang terkait dengan legal begitu. Next. Nah, ini kira-kira penerapannya kalau di dokumen apa namanya ijazah begitu ya. Jadi ada dua komponen utama, yaitu bahwa tanda tangan digital di sini adalah dilakukan oleh Pak Rektor dan oleh Pak Dekan begitu. Nah, ini menggunakan produk kita namanya perisai, yaitu tanda tangan digital begitu. Kemudian yang kedua adalah produk tera, di mana di sini dokumen ini kemudian kita stempel dan itu menjadi pengikat dari authenticity dari dokumennya. Nah, apabila dokumen itu kita baca, maka akan ada signature panel di PDF-nya begitu ya. Apa namanya, semua hasil dari verifikasi maupun hasil kegiatan penempelan tanda tangan atau melakukan tanda tangan maupun penempelan stempelnya begitu ya, mulai dari verifikasinya, kemudian tanda tangannya, kemudian tidak bisa dirubah, kalau dirubah nanti akan apa namanya, akan ketahuan begitu tracingnya, kemudian juga identitas dari signernya, kemudian tanggal waktunya kapan dibubuhkan, lokasinya di mana, kemudian ada juga alasan untuk membubuhkan apa ya, karena ini tanda tangan digital pasti karena yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk menerima ijazah pendidikan begitu ya. Ini penerapannya jadi hanya dua produk saja yang memang sangat powerful. Kemudian berikutnya, nah ini bagaimana kalau kita ingin atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan apa namanya ijazah digital yang sudah diproduksi oleh Universitas Bangka dengan Bangka Belitung dengan kerjasama melalui peruri adalah kita lakukan dengan scanner gitu ya. Jadi di scan bahwa di tanda tangannya, di sertifikat digitalnya maupun di stempelnya itu akan kelihatan tadi verifikasi yang tadi disampaikan apa saja informasi yang ada di dalamnya. Oke, next. Sudah. Oh, ya, sangat singkat ya penjelasannya. Tapi memang produknya sangat simpel begitu dan manfaatnya sangat luas. Jadi itu kira-kira dari sisi teknologinya. Nah, bagaimana sekarang penerapannya gitu ya? Banyak pertanyaan tadi, misalkan apakah semua lembaga pemerintah sudah menerima, atau bagaimana nanti kalau dokumen digital yang di print gitu ya, nanti kita coba diskusikan. Tapi yang pasti kalau dokumen selama itu masih dalam bentuk PDF dan sudah dalam bentuk digital, itu mau dikirimkan ke siapa saja, ya itu dokumennya asli semua begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti itu di print begitu, nah itu malah menjadi copy. Jadi ini sebaliknya dengan dokumen yang saat ini
mungkin kalau berbentuk kertas fisik begitu ya. Kalau kertas fisik, maka yang asli itu yang kertas. Kalau misalkan dia di scan, nah scannya jadi kopi. Nah ini terbalik gitu ya. Dan kalau yang dokumen kertas kan yang aslinya cuma satu ya. Nah kalau ini sepanjang dokumennya itu dikirimkan kemana saja, dikirimkan misalkan ke beberapa perusahaan, misalkan ke 10 perusahaan, dokumen yang sama, nah semuanya asli itu. Gitu. Karena kalau waktu di scan tadi dengan menggunakan peruri tadi, yang scanner tadi, itu bisa kelihatan semua verifikasi dari dokumennya. Itulah salah satu kelebihannya. Jadi tidak perlu melakukan legalisasi ijazah atau legalisir ijazah lagi karena semuanya asli gitu ya. Justru kalau itu di print kemudian dikirimkan atau di scan lagi gitu ya, nah itu justru malah menjadi kopinya. Tapi juga kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya angkatan 25, 26, 27 itu kan menerima dokumen yang belum digital ya, itu sebenarnya bisa kita lakukan digitalisasi juga. Nah, ini ada beberapa perguruan tinggi maupun di perusahaan juga, dokumen-dokumen yang belum digital itu di-scan kemudian kita tera saja gitu. Jadi fungsinya hanya menyatakan bahwa dokumen itu sesuai dengan aslinya. Nah, nanti tera itu ya itu yang akan tadi stempel tadi itu bisa membuat dokumen itu sesuai dengan aslinya. Itu bisa kita lakukan juga sebenarnya untuk yang sebelumnya yang masih hybrid atau yang masih tanda tangan digital. Tapi kalau sudah fully digital, ya semua yang sudah menggunakan peruri sign dan stempel tadi itu ya semuanya dokumen asli, kira-kira seperti itu sebagai pegangannya gitu ya. Nah kalau kita sekarang melamar pekerjaan, saya rasa sekarang sangat jarang sekali melamar pekerjaan itu membawa dokumen fisiknya ya, rata-rata silahkan dikirimkan lewat email gitu ya, perusahaan atau email pemerintahan begitu. Dari situ nanti baru dibaca. Nah pada saat diterima biasanya disuruh bawa aslinya gitu. Nah kalau ini sebenarnya pada saat pengiriman itu sudah asli gitu, udah bisa disampaikan kepada si perusahaannya atau pemerintahnya bahwa dokumen yang kita kirimkan adalah sudah dokumen digital yang asli dari ijazahnya. Gimana cara mengeceknya? Ya mungkin nanti langsung ditunjukkan saja di perusahaan tersebut melalui scanning tadi, di scan di websitenya Peruri atau juga melalui aplikasi Peruri Scan begitu. Itu sih beberapa hal yang tambahan dari yang slide tadi. Mungkin selanjutnya Bu Esti, monggo silakan atau langsung mau tanya jawab bagaimana? Ya, baik Pak Agus. Ini terima kasih sekali ini atas penjelasannya begitu ya terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Peruri begitu ya. Berarti tadi udah disampaikan secara gamblang oleh Pak Agus apakah keamanannya itu bisa dijamin seperti itu ya, atau seperti apa security yang sudah dilakukan oleh Peruri terkait dengan dokumen ijazah yang sudah dikeluarkan ini. Nah mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu, atau langsung bisa open mic juga, silahkan saja. Bisa juga melalui, baik, silahkan. Sebutkan nama mungkin ya, dari jurusan mana, walaupun tidak lagi menjadi mahasiswa, dan angkatan wisudawan yang keberapa, wisuda yang keberapa. Atau mungkin sudah pernah mengirimkan dokumen digitalnya dan perusahaannya menolak, itu cerita mungkin dijadikan nanti bisa kita jadikan bahan diskusi gitu. Baik, Pak Agus, kalau ini informasi tadi teman-teman yang 25, 26, 27 yang angkatan ini semuanya sudah dapat sih Pak. Ya. Jadi teman-teman yang angkatan 25, 26, walaupun mereka kemarin dapat hardnya, mereka juga sudah dapat ijazahnya juga kok. Ya, ya. Jadi hanya masih 12. Ya kan kalau yang 25, 26 tanggal 20 bulan 7 2002 seharusnya sekarang sudah bekerja ya, sudah melamar pekerjaan, sudah bekerja. Apakah ada kesulitan begitu, bisa juga nanti coba kita diskusikan juga menjadi feedback kita juga supaya kita sosialisasi ke perusahaan-perusahaannya atau ke lembaga pemerintah juga makin aktif begitu. Baik, teman-teman silahkan jika ada yang mau bertanya. Ya, Ashari, monggo silakan Ashari Hendrawan, present. Oh ada yang raise hand, silahkan. Langsung aja di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ibu kesempatannya, izin perkenalkan, saya Muhammad Azhari Hendrawan, Pak, Bu, dari jurusan Teknik Pertambangan.
wisudawan ke-27. Saya mau bertanya Pak Bu, tadi udah dijelaskan ya tentang kelebihan beberapa kelebihan tentang sistem e-ijazah ini Pak. Nah di sini saya masih bingung juga tentang apa namanya, kira-kira kalau alasan UBB sendiri kenapa ya Pak Bu pada wisudawan ke-27 ini tidak disertakan juga ijazah fisiknya gitu, sedangkan pada apa namanya wisudawan sebelumnya itu terdapat 2 versi gitu Pak Bu. Kenapa UBB tidak menerapkan 2 versi juga pada sistem ini pada wisudawan ke-27 ini? Lalu kira-kira kemarin tuh pernah mau nyoba Pak Bu apa namanya pas apply ke perusahaan gitu. Pada ijazah ini kan ada beberapa perusahaan tuh yang menyertakan pada penguploadan file itu ada size minimum. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti ijazah ini tidak mencukupi size-nya tidak mencukupi itu kan nggak bisa diupload tuh Pak Bu. Nah itu gimana? Apakah kalau misalnya kita resize itu apakah mempengaruhi keaslian ijazah itu juga apa tidak gitu? Itu aja sih Pak Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ashari ya. Ini berarti ada pertanyaan yang mungkin masalah kebijakan dan juga mungkin teknis yang bisa ke Pak Agus. Mungkin Pak Agus silahkan dulu sebelum nanti kalau yang terkait dengan kebijakan di UNIF nanti insya Allah nanti saya sendiri yang akan menyampaikannya. Pak Agus terkait pertanyaan Ashari ini ya mungkin ini sangat menarik Pak karena kebanyakan memang seperti yang tadi Bapak sampaikan kan banyaknya kita upload aja ya yang itu ada ukurannya. Gimana kira-kira kalau ukurannya size-nya tidak sesuai Pak dengan apa yang sudah sudah ditetapkan, kalau kita resize itu mempengaruhi nggak Pak dari sisi nanti keasliannya? Ya, jadi memang ukurannya sekarang ini sudah dicoba paling kecil ya 1 mega gitu ya, 1 mega. Jadi menurut saya untuk diupload rasanya sih masih cukup banyak yang bisa menerima seperti itu. Nah, kalaupun nanti di resize, artinya di kompres begitu ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ada kemungkinan sertifikat itu menjadi tidak bisa dibaca gitu ya, tidak terverifikasi begitu ya kalau dikompres. Kalau di zip sih pengalaman kita itu masih oke. Jadi dan itu biasanya turun menjadi 700 kilo ya, di bawah 1 mega itu masih oke gitu ya. Yang pasti kan begini Bu, teman-teman kan punya tetap masih punya aslinya kan, artinya masih punya kok PDF yang dikirimkan oleh UBB atau yang kita produksi begitu ya. Nah itu sebenarnya kan bisa ditaruh di repository gitu ya. Nah nanti kita coba juga, teman-teman juga mungkin bisa coba juga kalau itu dikompres kurang dari ukuran yang ada di zip atau RAR itu, apakah waktu dibuka lagi sertifikatnya masih terbaca atau tidak. Sebenarnya mudah seperti itu. Tapi kalau yang belum dikompres yang 1 mega yang hasil kita produksi harusnya itu masih tetap ada sertifikatnya. Jadi itu sih. Jadi memang kalau ini praktisnya nanti kita lihat ya apakah perusahaan-perusahaan itu kalau sekarang kan sebenarnya memori ataupun RAM ataupun memori untuk menyimpan itu kan sudah lebih murah begitu ya. Jadi kalau 1 mega harusnya sih tidak terlalu besar lah bagi perusahaan untuk menyimpan file-file itu gitu ya. Jadi sesuai yang diterbitkan itu harusnya bisa diterima oleh perusahaan dan dengan size yang tidak terlalu besar gitu. Atau mungkin dari tadi ada ini requirement perusahaannya berapa maksimal yang bisa dikirimkan? Ashari coba tadi Mas Resman atau siapa tadi ya? Ya, Bang Ashari, silakan. Apa udah punya informasi terkait dengan jumlah kapasitas yang diminta oleh dikirimkan yang harusnya paling besarnya berapa? Paling kecilnya. Setiap sistem itu beda-beda sih Pak Bu. Ada yang kemarin tuh ada yang berapa KB cuman gitu. Ada beda-beda kasusnya sih Pak Bu. Ada kalau misalnya yang pakai Google Drive itu ada ketentuannya sendiri. Kalau misalnya di email di website perusahaan juga beda lagi gitu Pak Bu. Jadi kita menyesuaikan gitu. Beda-beda kapasitasnya sih. Ya. Sepanjang tidak dilakukan misalkan dokumen Bapak Mas Rizwan buka begitu terus di
screen capture gitu. Nah, screen capture-nya itu pasti nggak asli gitu ya, karena itu menjadi copy gitu. Tapi kalau supaya mengurangi, biasanya kan dilakukan seperti itu ya, supaya bisa mengurangi size-nya, ya di screen capture dikecilin begitu. Nah, itu kalau sudah screen capture berarti kan sudah bukan aslinya begitu, sudah kopinya gitu ya. Jadi itu aja sih. Jadi sertifikatnya kalau dibaca pakai perlu di-scan atau di-scan di websitenya, itu akan tidak terbaca, resikonya seperti itu. Tapi kan dokumen digital yang aslinya tadi yang diterbitkan oleh UBB maupun ini itu sudah masih ada gitu. Jadi itu bisa ditunjukkan gitu ya pada saat nanti misalkan diterima terus disuruh bawa aslinya, ya ditunjukkan digital yang aslinya tadi dan dilakukan scanning, ini dokumennya memang benar gitu. Jadi mungkin seperti itu kalau memang benar-benar harus kecil, misalkan hanya 100 kilobyte gitu kan ya. Nah itu memang tidak memungkinkan dengan yang aslinya, jadi harus dikirim yang mungkin kopinya begitu. Nah, kopinya apakah kopinya dalam bentuk yang tadi itu saya sebutkan bentuknya digital, tapi kopi sebenarnya itu bukan asli ya. Gitu. Jadi ya kalau aslinya ya yang 1 mega yang diterbitkan oleh BB bersama. Mungkin sementara itu ya, nanti juga saya coba explore gitu. Kira-kira perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah itu biasanya menginginkan untuk dokumennya itu maksimal berapa kilobyte atau berapa mega. Baik, terima kasih ya, Asari. Jadi Pak Agus, seperti yang tadi disampaikan, jadi pada prinsipnya ketika memang ketentuannya ada yang mungkin bisa dikatakan di bawah dari itu ya Pak ya, tidak memenuhi, mungkin bisa memang dengan kondisi kita mengirimkan yang kopiannya begitu ya, kopiannya ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalnya, mohon maaf, kalau saya analogikan ini mungkin sama saja seperti kalian juga menggunakan hard. Ketika kalian juga memang melamar, mau tidak mau kan kalian harus melakukan fotokopi dan biasanya legalisasi ya seperti itu. Nah konteksnya ini pun sama mungkin. Jadi ketika memang kalau kapasitasnya tidak mencukupi, maka kalian bisa mengirimkan kopian daripada softnya ini tadi dengan cara mungkin tadi ya mengkompres atau dan seterusnya. Tetapi ketika dalam proses aslinya verifikasi nanti kalau proses pelamaran, kalau misalnya di pemerintah ya Pak ya atau BUMN kan biasanya ketika dipanggil kalian harus menunjukkan aslinya, sama kan ya. Ketika hard juga kalian kan diminta biasanya untuk membawa asli daripada ijazahnya. Nah sama juga ketika kalian nanti dipanggil kalian juga bisa membawa asli daripada ijazah kalian ini seperti itu. Yang pada saat itu ketika kalian membawa tentunya bisa diverifikasi ya Pak Agus ya. Betul. Ya. Jadi kita hanya bercerita tentang masalah bentuk aja yang sebelumnya kalian mungkin mengirimkan dalam bentuk ya fotokopi legalisiran begitu ya. Nah, kalau misalnya terpaksa ternyata kalau misalnya kapasitas yang disediakan oleh perusahaannya tidak muat, maka kalian bisa juga mengirimkan kopiannya begitu. Hanya memang seperti itu. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah ketika kalian verifikasi di sivil ya Pak ya, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya keabsahan daripada ijazah tersebut apakah memang betul dikeluarkan oleh UBB begitu. Nah, itu sesungguhnya yang paling penting begitu loh. Nah, sedangkan keabsahan bahwa memang ijazah itu adalah dikeluarkan resmi oleh UBB, itu pemerintah sendiri sudah menyediakan aplikasinya khusus yaitu melalui sivil ya, yang kalian tinggal memasukkan nomor nomor ijazah kalian dan di situ akan tertulis bahwa kalau misalnya ijazah yang dikeluarkan itu memang betul dari UBB, maka di situ akan tertera nama kalian dan jurusannya setelah itu. Itu pula biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah ya Pak ya yang saat ini. Jadi yang paling penting itu. Tetapi untuk keaslian ijazah, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, ketika kalian melamar pekerjaan, verifikasi, kalian pun bisa menunjukkan dokumen resminya atau dokumen aslinya ya. Hanya mungkin kalau kemarin kalian menunjukkan dokumen resminya adalah dalam bentuk hard, sekarang dokumen resminya dalam bentuk soft. Seperti itu atau digital. Begitu ya, Asari ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kenapa sih angkatan 27 ini tidak mendapatkan hard-nya. Nah, kemarin 2526 masih, ini lebih kepada proses transisi aja. Jadi kenapa kemarin 2526 itu masih kita terbitkan untuk hard-nya? Karena kita masih proses transisi antara elektronik sama ijazah. Karena kemarin kita sudah melakukan juga sosialisasi, kami berharap teman-teman sesungguhnya yang saat ini
27 tidak terlalu kaget lagi karena e-ijazah itu sudah kita luncurkan sejak dari angkatan 25 seperti itu. Nah, saat ini 27 tidak lagi kita terbitkan karena kita anggap teman-teman memang sudah e-ijazah ini sudah menjadi apa namanya hal yang biasa, sudah banyak perguruan tinggi yang juga menerapkan e-ijazah seperti itu sehingga ini hanya tinggal masalah sosialisasi dan juga waktu ya serta kebiasaan. Kalau dulu kita biasanya mungkin istilahnya bisa dikatakan mungkin setiap pagi makan apa begitu ya. Sekarang dipaksa harus makan yang berbeda dari kebiasaan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan itu ya tentunya kita masih akan sedikit apa namanya kaget dan seterusnya. Tetapi ketika UBB menerapkan kebijakan ini, kami juga sudah melakukan apa namanya, melakukan juga informasi atau mencari informasi di perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan ini, dan juga ke perusahaan-perusahaan juga pemerintah saat ini mereka sudah menerima gitu loh e-ijazah dengan baik ya. Seperti yang kita ketahui aja untuk menjadi ASN pun teman-teman tidak lagi langsung bertatap muka begitu ya, tetapi teman hanya mengirimkan berkasnya ya Pak Agus ya seperti Ya, betul. dan berkas itu kan yang kita ketahui adalah semuanya digital begitu loh. Dan kalian mengirimkan e-ijazah, kalian nggak perlu lagi scan lagi seperti itu, tapi kalian bisa langsung mengirimkan dan itu tidak hilang ya Pak Agus ya. Ya. Yang paling penting adalah e-ijazah kalian tidak akan hilang seperti itu. Itu. Monggo silahkan. Baik, ada Dian ya. Silahkan Dian untuk open mic-nya aja kemudian langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Nah, sebelumnya terima kasih Bu, Pak, atas berikan saya bertanya. Nah, untuk dari tadi kan kita ngebahas nih yang ini saja, yang apa? Izin Dian, mana? Mohon maaf, izin Dian dari alumni kah atau? Oh iya, maaf. Saya dari ini Bu, dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin? Iya Bu. Baik. Wisudawan angkatan berapa? 27 Bu. Baik. Nah, silakan Dian. Jadi kan saya juga beberapa menemui nih dari teman-teman unit lain itu terjadinya pembobolan nomor ijazah Bu. Gitu. Jadi saya menanyakan bahwa Bapak sudah menjelaskan untuk mengetahui ijazah kita yang asli yang mana, dirubahnya kapan, siapa yang merubah dan dirubahnya di mana. Nah, itu untuk mengetahui hal itu gimana ya Pak? Mungkin pertanyaan saya itu saja Pak. Silakan Pak Agus untuk mengetahui keabsahan ya. Ya, tadi waktu di presentasi ada yang PDF-nya di verification tadi kan ada mungkin nanti ditampilkan lagi Nadira mungkin bisa dibantu gitu ya. Nah di situ semua perubahan kalau itu ternyata dirubah sertifikatnya begitu itu akan kelihatan begitu ya bahwa sertifikat itu sudah dirubah oleh siapa, kemudian apa namanya kapan itu semuanya ada di situ dan yang aslinya ditandai kapan. Jadi kalau apa namanya ada LTV periodnya, LTV ini ya seperti itu. Mungkin Nadira silakan Nadira ditambahkan Nadira. Baik, kalau yang ini yang aslinya ya Pak ya. Ya. Baik, teman-teman bisa lihat yang aslinya di sini ada terteranya dengan jelas ya. Siapa yang kemudian sign-nya by Devi, tanda tangannya Bu Devi ya. Kemudian ada tanda tangan berikutnya adalah Pak Rektor ya. Kemudian ada tanda tangannya ditandatangani tanggal berapa begitu ya. Kemudian jamnya juga ada. Kemudian kalau yang versi tadi ya Pak Agus ya, Mbak Nadira, versi yang mungkin sudah diubahnya. Oke, dokumen yang sudah diubah saya belum sampaikan, tapi pas kalau sudah diubah maka di sini akan tercatat gitu diubahnya kapan, seperti halnya dengan seperti ini gitu ya, karena dokumen ini sudah diproteksi begitu ya. Jadi kalau ada perubahan maka di sini akan muncul warna merah begitu ya, di mana dokumennya sertifikatnya tidak valid lagi dan sudah dirubah begitu. Nah perubahannya apa, kapan itu juga akan terrecord di sini begitu. Nah mungkin belum ada contohnya yang coba kita rubah ya. Baik. Ya. Atau coba diubah misalnya.
Kalau misalnya Mbak Nadira bisa menampilkan yang diubah, Mbak Nadira, biar teman-teman pada jelas Ya, ya. yakin. Ya. Mungkin yang satu poin yang tadi yang paling mudah adalah apa namanya? Tadi sudah di ini ya Pak ya, sudah ada warna hijau ya. Kalau sedangkan Ya. yang diubah tadi kata Mbak Nadira, kata Bapak warnanya merah ya. Ya, dia akan apa namanya, bahwa dokumen itu sudah tidak valid lagi, gitu, sudah diubah. Nah, itu nanti di situ ada. Ini kita. Oke. Mungkin apa ini ya? Baik, sebentar ya teman-teman. Sedang dicoba untuk mengcopy atau menunjukkan timnya Pak Agus untuk akan menunjukkan yang sudah diedit seperti itu. Apa seperti ini mungkin izin Pak Agus seperti ini ya. Hanya kalau di sini kita belum mengetahui apa namanya, belum ada identitasnya. Hanya saya ada kebetulan ada seperti ini contohnya ya. Mungkin seperti ini kah Pak Agus? Ya, ya seperti itu. Artinya akan ada bahwa dokumen Ini itu ya? tidak, ya sertifikatnya tidak berlaku lagi begitu ya, seperti Baik. itu. Atau bahkan tidak bisa terbaca begitu, hilang. Artinya dokumen itu signature-nya tidak terbaca begitu ya. Itu bisa juga. Itu biasanya tadi kalau yang kompres terlalu kecil gitu ya. Nah, itu jadi hilang. Jadi kita nggak bisa memvalidasi dokumen itu lagi. Jadi memang disitulah letak dari apa namanya, menunjukkan autentikasi atau keotentikan dari dokumen ini begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dokumen itu sudah kita tera, sudah dilakukan dengan stempel dan ditera begitu ya, itu sebenarnya nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi dari sisi dokumen itu benar-benar ya nggak bisa diapa-apakan lagi begitu. Oke, baik. Ya, kalau misalnya teman-teman mau ngecek bisa menggunakan aplikasi apa, Pak? Nah, itu bisa dilakukan dengan Peruri scanner gitu ya. Itu ada di Android maupun di iPhone gitu ya. Atau masuk juga ke website-nya Peruri gitu ya. Mungkin nanti ditunjukkan, silakan, atau website-nya Kominfo. Gitu. Berarti kalau kayak gitu, kalau yang tadi scan Peruri harus kita download dulu ya Pak ya? Ya gitu. Kalau mau sampel sebenarnya website aja diupload. Nanti di situ bisa menyatakan bahwa dokumen ini valid atau tidak begitu ya. Kemudian website-nya Peruri ya Pak ya? Website-nya Peruri atau website-nya Kominfo, karena kan kita semua itu tadi PSRI itu berinduk kepada Kominfo, jadi sertifikat itu pasti ada dari Kominfo juga begitu. Mungkin Nadira bisa ditunjukkan website-nya. Kalau menggunakan Adobe Reader bisa nggak Pak? Kalau Adobe PDF tadi kelihatan sertifikatnya tadi Bu. Bisa juga ya? Ya kelihatan tadi tuh, signature-nya kelihatan tadi. Yang seperti ini ya Pak ya? Ya, yang seperti ini, tapi yang valid tadi bukan, yang tadi yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh Nadira. Kalau itu dibaca di Adobe PDF-nya gitu ya, sertifikatnya bisa langsung kebaca. Tapi kalau misalkan mau diunggah dokumen, di sini hanya menyatakan bahwa itu dokumen valid gitu. Coba Nadira diunggah yang dokumen tadi. Nah itu hijau, kemudian ditampilkan. Nah ini. Belum mengalami perubahan, identitas tanda tangan terverifikasi, tanda tangan memiliki stempel waktu, tanda tangan memiliki long time V-nya itu verification-nya gitu. Nah, ini semua dokumen sertifikatnya di situ, root CA-nya ada, semuanya ada, public key-nya ada. Nah, seperti itu Bu. Kalau di upload di dokumen ini di Kominfo atau di ini di Kominfo Bu. Jadi di Kominfo ya bisa dilihat di Kominfo. Karena kan tadi saya jelaskan di awal bahwa semua penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar ke Kominfo itu semuanya berinduk sertifikat otoritinya adalah ke Kominfo. Jadi Kominfo juga memastikan bahwa dokumen itu memang sah gitu ya.
Oke, baik. Kalau ini kan berarti kita unggah di Kominfo ya Pak. Tetapi Ya, betul. yang jalan sederhana menggunakan Adobe tadi, Adobe Reader PDF juga bisa ya Pak ya, sudah Ya, ya? itu biasanya kan oleh yang bersangkutan aja ya. Ya, Itu maksudnya oleh yang bisa bersangkutan ya, langsung. ya. Tetapi kalau misalkan perusahaan gitu ya menerima dokumen ini, kemudian perusahaan itu mau tahu bahwa ini asli atau enggak. Kalau pakai PDF kan kadang masih ragu ya kan, PDF-nya di kita Ya, sendiri gitu kan. Tapi kalau ini kan Kominfo kan lembaga pemerintah yang memang baik. terpercaya gitu. Jadi paling tidak kalau ngecek ke sana ya ini terverifikasi oleh Kominfo gitu. Itu akan lebih ini. Tapi kalau baca sendiri kan kadang-kadang masih ya kan saya baca sendiri gitu kan. Masih belum percaya gitu kan. Ya, Makanya ya sarannya kalau masih ingin mengetahui keabsahan dokumen itu, ya silahkan diupload aja di Kominfo websitenya nanti ada di sana PSRE begitu ya. Teman-teman tinggal googling aja, bisa kelihatan di mana untuk memverifikasi. Atau di Peruri. Nah ini kalau di Peruri juga sama, tinggal diupload saja dokumen tadi dan nanti hasilnya seperti itu. baik. Terima kasih. Jadi ada dua cara ya Pak ya, dari Ya, Kominfo ataupun dari webnya Peruri. Oke. betul. Jadi, baik, mohon maaf nih Pak Agus, ini karena banyak masih yang bertanya. Iya, Mungkin banyak untuk kali banget. ini kita langsung tampung dulu ya Pak Agus ya. Jadi Ya. langsung izin saya tampung dulu. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya alumni dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, wisudawan angkatan 27. Nah, di sini saya mau bertanya. Tadi kan saya sudah mencoba mendownload scanner dari Peruri. Nah, tapi itu scannernya apakah HP saya yang tidak bisa digunakan atau emang sedang terjadi error di aplikasi tersebut. Nah, maksud saya itu apakah tidak ada maksudnya cara lain gitu untuk scan barcode-nya aja, Bu, gitu. Seperti itu, scan barcode-nya aja, tidak langsung misalkan scan PDF-nya begitu. Dan juga untuk barcode-nya itu kan dibikin berbeda-beda, seperti yang pernah diberitahukan kepada kami. Nah, mungkin alasan barcode-nya beda-beda itu apakah karena di barcode itu terdapat data dari masing-masing mahasiswa atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Oke. Baik, mohon maaf Dimas. Mungkin sebelum saya inikan ke Pak Agus, perlu bisa diperjelas tujuan maksudnya yang dimaksudkan dengan scan barcode yang berbeda-beda yang mana ya? Yang ada di mana maksudnya? Maksudnya itu barcode-nya itu kan dibuat berbeda seperti itu, Bu. Atau sama, Bu, yang untuk barcode UBB-nya itu? Yang di ijazah itu izin Pak Agus, kalau tidak salah yang di ijazah kita tidak ada barcode ya, adanya stempel. Ya, stempel itu Tera kan bentuknya kayak barcode gitu mungkin ya. Ya, Itu yang di scan. Jadi itu ada informasi tentang universitasnya sendiri. Jadi memang itu tadi kalau dibuka di PDF-nya tadi kan tidak pernah di-show ya. Itu isinya kayak gitu kalau dibuka. Termasuk tanda tangannya siapa segala macam ada dibuka juga ada. Nah, jadi itu ya. sebenarnya itu salah satu bentuknya kayak seperti QR code gitu. Nah, itu sebenarnya mengandung informasi tentang tadi tanda tangannya siapa, kapan ditandatangani, oleh perusahaan mana gitu, oleh universitas mana tadi gitu. Baik, jadi yang disampaikan oleh Dimas tadi barcode, sebenarnya bukan barcode ya, hanya bentuknya kayak barcode Pak, makanya banyak teman-teman kecelai gitu loh ya. Itu bukan barcode, tapi stempel hanya dalam bentuk stempel digital seperti itu. Yang kalau disebut dengan menggunakan scan Peruri itu, maka yang terjadi adalah informasi yang diberikan adalah informasi tentang siapa yang menandatangani, waktunya, dan perusahaan atau institusi ya Pak ya. Jadi informasinya hanya itu saja, tidak ya artinya hanya memperjelas bahwa itu dikeluarkan oleh siapa ijazahnya tersebut. Dan kalau tadi yang mengatakan scannernya tadi, sebenarnya kita sediakan alternatif tadi ya. Kalau scannernya tidak berfungsi, itu mungkin ada gangguan ya. Tapi kalau saya coba barusan ini saya buka Peruri scanner, itu bisa jalan gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman coba lagi. Kalaupun tidak bisa menggunakan scanner yang di-download gitu ya, karena download ini kadang-kadang kan juga
ada faktor waktu download itu memori nggak cukup, kemudian pada saat OS-nya juga mungkin tidak sesuai, OS-nya lebih rendah daripada requirement gitu ya. Nah, cara paling simpel tadi saya sebutkan tadi bisa dilihat di-upload di dokumennya di Peruri atau di Kominfo. Itu paling simpel, nggak perlu download gitu ya. Jadi hanya dokumennya aja yang di-upload ke dalam websitenya Peruri atau websitenya Kominfo. Itu salah satu ya. Jadi ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah scanner yang bisa di-download. Yang kedua, upload dokumennya di websitenya Peruri. Yang ketiga, upload dokumennya di Kominfo gitu. Jadi tidak hanya satu cara. Jadi berbagai cara kita sediakan, di mana itu untuk mengecek keabsahan dari dokumen yang diterbitkan. Mungkin itu untuk menjawab supaya jangan sampai ini kalau ada Peruri scannernya nggak jalan bagaimana gitu. Jadi alternatifnya ada 3 tadi ya. Jadi ya, yang paling baik. Jadi yang tadi dilakukan oleh Dimas itu memang agak riskan ya Pak ya. Maksudnya kalau kita itu kan karena ya tadi berhubungan dengan aplikasinya tadi juga ya. Apakah dukung apa enggak, mendukung apa tidak HP yang kita gunakan gitu. Jadi lebih mudah memang menggunakan yang Kominfo atau yang Peruri website ya. Website Peruri. Baik, silakan Ariko tadi bisa nggak? Silakan Ariko. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ariko. Maaf Pak, sebelumnya ini saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Ariko Ansori. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, wisudawan angkatan 27. Yang ingin saya tanyakan perihal ijazah ini adalah apabila kan biasanya kalau misalnya ijazah itu kalau ada salah data itu biasanya kan dia ngurusnya, kalau misalnya dari sekolah itu, kalau dari sekolah dulunya itu kan biasanya kalau misalnya kita ada salah kata, misalkan penulisan nama salah ataupun yang lain sebagainya itu yang salah, itu biasanya kan kita ngurusnya pakai ngurusnya tuh ke dinas pendidikan langsung. Nah, kalau misalnya ada kesalahan yang seperti itu, gimana ya Pak cara mengajukannya Pak? Saja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, kalau untuk kesalahan ini mungkin harus diterbitkan ulang ya. Artinya kan ada kesalahan data, karena kalau yang sertifikat ijazah yang sudah dikirimkan itu kemudian diubah, itu kan berarti sertifikatnya menjadi tidak valid. Jadi mengenai kebijakannya saya rasa mungkin sekarang karena yang menerbitkan adalah Universitas Bangka Belitung ke universitasnya, mungkin langsung ke universitas ya Bu ya. Bu Esti, saya nggak tahu ini prosedurnya bagaimana nanti kalau untuk penggantian yang salah gitu ya. Karena kalau dulu kan harus lewat Dignas, lewat ini. Jadi kalau sekarang kan yang karena penerbitnya langsung dari UBB begitu, kita mensupport dari sisi platformnya. Nah, tentu saja seperti tadi karena sifatnya ini adalah perubahan, kalau diubah yang sudah diterbitkan itu pasti akan menjadi tidak valid gitu kan. Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi memang harus diganti dengan yang baru begitu. Nah, ini prosedurnya mungkin lebih Bu Esti yang menjawab ini. Baik, siap. Baik, lanjut dulu ya. Ariko nanti ditahan, nanti kita akan sampaikan penjelasannya. Hanya karena ini banyak teman-teman yang bertanya, kita tampung dulu. Baik, Erwin, silahkan. Erwin Januardi, kita tampung dulu ya Pak Agus. Silakan Erwin. Erwin. Baik, terima kasih Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erwin Januardi dari jurusan Biologi, wisudawan angkatan 27. Baik, silakan Erwin. Pertanyaannya, dalam dunia kemajuan teknologi ini, saya lihat Dukcapil saja sudah menggunakan KK yang bersifat elektronik. Namun yang menjadi pertanyaan saya ketika melihat ijazah wisudawan 27 itu tidak mencantumkan kutipan atau elektroniknya. Itu kenapa ya Ibu atau Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Erwin ya. Ya, baik. Ini ada Pak Robin. Ini Pak Robin ini malah dosen. Silakan Pak Robin, silakan.
Ini wakil dekan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak. Wisudawan angkatan berapa, Pak? Enggak, mohon maaf. Silakan Pak Robin. Salam kenal Pak Agus. Mohon izin. Salam Terima kenal, kasih. Robin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, Bu. Jadi alhamdulillah ijazah ini sudah berubah. Sekarang memang luar biasa. Memang ada plus minusnya. Mudah-mudahan di step minusnya ini salah satu cara kita untuk mengantisipasi mencatat kekhawatiran, Bu ya. Semoga bisa menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya juga sebenarnya, Bu. Saya ini dititipkan oleh beberapa dunia industri, Pak Agus. Jadi beberapa dunia industri, tempat kerja, bahkan Pemda itu bertanya, kalau sertifikat itu, Pak, mereka umumnya belum terbiasa menerima itu. Jadi mereka selalu, terkadang ada beberapa tempat, termasuk Pemda, mereka inginkan ijazah itu dalam bentuk hard, dalam bentuk hard copy-nya. Termasuk misalnya perusahaan, Bu Esti, Pak Agus. Jadi mahasiswa, jadi mereka belum saya khawatirnya begini, kita sudah mikirnya langkahnya 3 langkah, mereka masih 1 langkah, mungkin gitu. Sehingga pada saat kita kenalkan ijazah kita elektronik, mereka merasa, kami nggak terima ijazah ini. Mohon maaf kalau pertanyaan sudah terulang tadi, karena saya tadi loncat-loncat, Pak, ke sana sini. Jadi yang ini yang ingin kita, itu saja, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Robin, terima kasih ya. Ini penyaluran ya, Pak, menjadi fasilitasi. Baik, Pak Agus, ada beberapa poin ya yang tadi terkait, mungkin hanya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mahasiswa kita atau alumni kita ini, lebih tepatnya terhadap masalah security ini yang memang mungkin belum perlu memang diskusi lebih panjang kali ya, Pak ya. Tadi walaupun sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa ketika kita cerita tentang keamanan ada 2 hal ya, Pak ya. Ada yang berhubungan dengan masalah informasinya atau produknya seperti itu, tapi ada juga yang berhubungan dengan masalah penyimpanan yang terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus, bahwa ketika kita cerita tentang masalah tadi, kalau misalnya di bobol atau di apa seperti itu, yang kekhawatiran daripada teman-teman sebenarnya bukan produknya, tetapi adalah masalah, kembali lagi pada masalah penyimpanan. Kalau yang disampaikan oleh teman-teman tadi masalah hacker dan seterusnya. Kemudian terkait dengan permasalahan tadi, Pak, ini mungkin yang mencuat tadi, apakah kalau misalnya ada perusahaan yang memang membutuhkan ijazah, kira-kira kalau misalnya mereka memang meminta dalam bentuk hardnya, mungkin Pak Agus bisa menyampaikan kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, jadi kalau perusahaan meminta hard copy-nya, sebenarnya kalau kita berkaca kepada ijazah yang fisik pun, sebenarnya kita kirimkan ke perusahaannya kan bukan aslinya ya, tapi kopinya ya. Betul, Bapak. Harus dilegalisir ya. Ya, dan harus dilegalisir begitu ya. Nah, sebenarnya kalau di sini sebenarnya kalau kopinya mau diserahkan, kalau dia minta hard copy, kemudian yang PDF-nya itu di print, sebenarnya bisa saja itu sama dengan kopi kan ya. Betul nggak? Iya. Jadi yang kita kirimkan adalah kopinya begitu. Nah, kalau memang harus datang fisik bawa amplop begitu ya, terus ditaruh di perusahaannya periksa. Nah, semua informasi fisiknya kan sama. Makanya tadi ini menyambung ke yang pertanyaan kenapa nggak ada I-nya gitu ya. Nah, nanti kalau ada I-nya terus di print kan jadi sanksi malah gitu kan. Sebenarnya I-nya itu ada di informasi yang tadi itu di PDF tadi. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa itu secara digital itu valid, sah gitu ya. Tidak perlu ditulis ada I-nya gitu ya. Jadi kalau mengatasi ini saya rasa teman-teman ya, kalau meminta perusahaan itu adalah untuk dokumen fisiknya, ya PDF-nya di print aja gitu ya sementara. Nah, pada saat nanti diterima, ini kan masih proses nih, masih proses seleksi dan lain-lain. Pada saat diterima itu kan biasanya diminta untuk membawa ijazah aslinya. Nah, itu ditunjukkan adalah yang versi digitalnya. Inilah ijazah aslinya begitu. Nah, jadi seperti itu sih saya rasa, karena kan di BKN gitu ya, kalau pegawai negeri di BKN pun sekarang sudah menggunakan kemarin
bahkan untuk surat pernyataan sudah menggunakan e-materai gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa dokumen keabsahan dokumen digital itu sudah diterima di lingkungan pemerintah. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang UMKM segala macam ya nanti kalau teman-teman menghadapi kesulitan terus kita diminta penjelasan ya silakan di email saja ke customer service kita, nanti kita juga bisa berikan penjelasan ke UMKM. Kita memang sekarang sedang gencar gitu ya Pak ya. Pak Robin tadi bermasukan, kita sedang gencar ke perusahaan-perusahaan itu untuk berubah ke dokumen digital gitu ya, pengelolaan dokumen digital untuk internal perusahaannya gitu. Misalkan untuk kontrak dengan pelanggan, kontrak dengan karyawan gitu ya, kontrak dengan mitra kerja atau vendor. Itu kita juga sekarang sedang lakukan model seperti ini, seperti ijazah ini di perusahaan-perusahaan. Nah, dengan semakin banyaknya nanti mereka, oh ya saya sendiri juga sudah memakai e-invoice, saya sudah pakai employee gitu ya untuk perjanjian karyawan. Saya sudah menggunakan IPKS dengan mitra-mitra saya sudah menggunakan elektronik untuk kontrak customer. Nah, tentu saja nanti dengan adanya seperti itu akan bertemu gitu suatu saat. Memang sekarang ini masih ada beberapa perusahaan yang belum semuanya mengadopsi digital, tapi tadi ya saya sampaikan tadi bahwa apa sih keuntungannya gitu ya kalau kita coba, kalau misalkan dokumen fisik begitu kan, teman-teman juga harus menyimpannya secara fisik di kopiannya di tempatnya UGB gitu ya, juga harus disimpan dalam bentuk fisik begitu. Nah, itu berapa biaya yang harus menyimpan, apalagi nanti kalau harus legalisir, melihat lagi nih bener nggak dokumen ini dikeluarkan tahun sekian, tanda tangannya sekian gitu kan. Ya itu akan menjadi biaya sendiri. Tapi kalau sudah berubah digital, tinggal di Google search aja di Google yang untuk intra perusahaan, langsung semua archiving itu bisa kelihatan begitu ya, dan bahwa ini asli atau enggak, misalkan 10 tahun ke depan begitu ya, ini kan baru mulai ya, baru 2 angkatan, 3 angkatan gitu. Nanti kalau sudah misalkan 100 angkatan ke depan gitu, nah archiving-nya akan lebih mudah bagi dunia industri maupun dunia pendidikan. Itu yang sebenarnya value-nya ke depannya. Kalau sekarang memang masa transisi, hybrid itu memang kadang-kadang masih dibutuhkan gitu. Ya ini kalau saya analogikan dengan kendaraan motor gitu ya, sekarang kan sedang beralih antara kendaraan motor bensin ke motor listrik gitu ya. Nah, tapi ada juga karena masih ragu-ragu nanti kalau kebakar gimana listrik segala macam, akhirnya ada solusi tengah hybrid. Tapi akhir-akhir ini hybridnya udah mulai ketinggalan, udah nggak mau dipakai juga. Nah itu salah satulah transformasi di dunia yang lain gitu ya, di dunia selain digital gitu ya. Karena kan sebenarnya tujuan utamanya bagaimana mengefisienkan resources. Kira-kira seperti itu. Saya rasa kalau teman-teman dari alumni-alumni yang masih muda-muda ini kan menjadi pelopor bagaimana kita semua ini bisa lebih efisien dan lebih efektif, kira-kira seperti itu. Kekhawatiran memang ada, tapi seharusnya bukan kekhawatiran yang berlebihan, karena sarana-sarana untuk melakukan pembuktian terhadap keaslian, kemudian bagaimana mendistribusikan, bagaimana menyimpan dengan baik, itu juga disediakan begitu ya. Mungkin itu dari saya, Bu. Baik Pak Agus, mungkin saya mempertegas aja, artinya ketika misalnya ada perusahaan yang memang masih memungkinkan hardnya, teman-teman semuanya masih bisa memfotokopi, bisa mengeprint ya Pak ya? Ya, dengan tapi itu kopi ya? Iya, kopian. Artinya tetap aja kopian. Artinya teman-teman, ketika kita sudah elektronik ini, prinsipnya sama saja. Sekarang elektroniknya ada, keasliannya ada di teman-teman dalam bentuk soft copy, seperti atau dalam bentuk software. Nah, ketika ternyata memang ada yang meminta dalam bentuk hard, artinya bisa kita print aja Pak ya. Menggunakan kertas biasa juga nggak masalah ya Pak ya? Ya. Nah, hanya kalau kita fotokopi biasanya itu kita harus legalisir, kemudian kalau yang ini perlu dilegalisir lagi nggak Pak? Nah itu kalau paradigmanya dari si penerimanya itu memang harus ada legalisir, nah ini yang memang fisiknya juga harus dilegalisir gitu kalau untuk itu kan. Jadi kan tambah biaya lagi sebenarnya buat teman-teman juga gitu kan untuk melakukan itu. Jadi harus pergi, apalagi kalau misalkan ini teman-teman lulusan Bangka Belitung udah kerja di misalkan Bali atau kerja di Surabaya. Nah ongkos untuk legalisir atau pengiriman surat dan lain-lain kan juga ongkos juga. Tapi kalau
Ini sebenarnya lebih ke pembelajaran sih sebenarnya Bu. Jadi memang mari sama-sama gitu ya. Saya sebagai mitra penyedia platform, kita juga mendekati semua stakeholder gitu, baik itu pemerintah ataupun UMKM tadi ya, itu semua untuk bisa menggunakan media digital ini untuk mengenai dokumen-dokumen gitu ya. Nah, dengan adanya konvergensi ke arah dokumen digital, harapannya permintaan terhadap dokumen fisik itu makin lama akan makin berkurang. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan, kita bantu. Baik, betul. Sekarang jadi masih masa transformasi ya. Jadi teman-teman ini saja bahwa ke depan ini insya Allah akan semakin banyak perusahaan juga yang menyadari itu. Tetapi ketika memang mereka masih menuntut haknya, kita bisa sampaikan dengan cara mengeprint ya Pak ya. Sama seperti teman-teman juga harus memfotokopi juga begitu ya. Ketika teman-teman hanya dapat haknya, permasalahannya adalah memang ketika harus dilegalisir. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk yang soft copy ini, kalau teman-teman bisa menjelaskan bahwa apa yang kalian berikan sesungguhnya adalah dalam bentuk soft copy yang mungkin sebenarnya tidak perlu dilegalisir lagi ya Pak ya, karena pada prinsipnya yang diprintkan itu adalah hal yang aslinya. Jadi pada prinsipnya sama saja, kita hanya saat ini kita pegang itu modelnya bukan lagi hard begitu loh, tetapi sudah soft begitu loh. Yang ini insya Allah aman di mana-mana. Nah, kenapa kami katakan aman di mana-mana, teman-teman? Dalam peraturan Kementerian nomor 6 tahun 2022 yang terbaru pun tentang masalah ijazah itu, ketika teman-teman ternyata nanti ijazahnya itu hilang, yang dalam bentuk haknya itu hilang, dalam arti kata misalnya anggap saja kita dapat musibah, rumah kita kebakaran, seperti itu ya, dan kemudian ijazah juga hilang di situ atau banjir, dan seterusnya, maka teman-teman tidak akan bisa lagi mendapatkan ijazah seperti semula, seperti asli pertama kali teman-teman dapat. Yang diperkenankan oleh pemerintah itu adalah universitas hanya bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah ketika teman-teman mengajukan ke UNIF dengan membawa surat informasi atau surat keterangan hilang dari kepolisian. Jadi itu ketika teman-teman masih menggunakan hard. Tetapi kalau misalnya teman-teman soft file itu insya Allah itu tidak akan hilang ya Pak ya. Seperti yang tadi, teman-teman mengirimkan ke tempat yang lain, yang terjadi bukannya yang aslinya itu hilang, tapi malah tambah-tambah. Kalau yang kalau kebobolan hilangnya yang seperti apa? Ini yang kami pun begitu ya, kami pun di universitas kami masih mempunyai soft copy teman-teman punya. Kalau sekarang kalau dalam bentuk hard yang dipegang ijazah itu hanya yang ada di teman-teman. Universitas punya tidak? Tidak punya. Hanya punya fotokopian saja. Justru itu teman-teman. Ketika teman-teman ternyata nanti ijazah hardnya itu hilang, maka kami tidak bisa memberikan lagi ijazah dalam bentuk baru. Seperti itu. Sama seperti awal. Tidak bisa lagi. Yang kami berikan hanya surat keterangan pengganti. Tetapi kalau misalnya teman-teman tadi katanya HP-nya hilang, kemudian kami nggak punya pegang lagi, jangan khawatir. Kami masih punya itu. Begitu ya. Makanya kami pun saat ini menyampaikannya di membagikannya lewat webnya Pusat Karir. Karena itu tersimpan di situ. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman ternyata nggak ada atau filenya sudah rusak atau hilang atau seperti rusak ya. Kalau biasanya ya Pak ya seperti itu. Rusak kena virus atau apa, itu masih ada tersimpan di kami seperti itu. Dan di Peruri pun kita masih bisa ya Pak. Ya, di Peruri pun teramankan. Jadi penyimpanannya itu ada 2. Jadi kalau kita udah soft copy maka insya Allah tidak akan hilang. Berikutnya lagi teman-teman, kalau dikatakan disalahgunakan ya, pada prinsipnya ada 2 hal. Kementerian Pendidikan sendiri ketika memang membuka sudah fasilitas atau layanan buat lembaga atau institusi yang ingin mengetahui keaslian daripada ijazah tersebut emang betul apa tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Misalnya tadi misalnya Hesti, apakah betul Hesti ini adalah alumni dari UBB? Maka pemerintah pun sudah memberikan layanan tentang keabsahan dari ijazah itu atau kebenaran ijazah yang dikeluarkan oleh UBB itu melalui layanan sivil. Jadi di situ yang sebenarnya yang paling penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi bercerita tentang keaslian dan seterusnya, kita tidak bercerita keaslian dalam hal produk. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah keaslian dalam bentuk produk ijazah yang dikeluarkan oleh UBB. Satunya lagi adalah keaslian dalam bentuk benar apa tidak informasi yang tercantum di dalam produk tersebut. Seperti misalnya tadi saya asumsikan, kalau misalnya Hesti, betulkah Hesti itu adalah
lulusan Universitas Bangka Belitung, angkatan kesini dan jurusan misalnya akuntansi tahun 2021 seperti itu, maka itu bisa kita cek di layanan Kemdikbud atau lebih tepatnya di civil.co.id. Nah, di situ kalian tinggal memasukkan saja nomor ijazah kalian, maka akan muncul informasi sesungguhnya tentang ijazah tersebut. Apakah betul kalian adalah alumni dari Universitas Bangka Belitung jurusan apa? Akan tercantum di situ. Itu masalah data informasi yang tercantum. Kemudian masalah produknya tentang ijazahnya sendiri yang kalian terima, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, bagaimana produk tersebut atau ijazah yang kalian terima itu dijamin keasliannya, validasinya, seperti itu. Hal yang termudah buat kalian melakukan validasi tentang produknya, itu adalah bisa dilihat dari Adobe Reader saja, yang sederhana ya Pak ya. Untuk lebih jauh kalian bisa menggunakan tadi web dan seterusnya. Insya Allah UBB juga sedang membenahi secara administrasinya, teknisnya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Agus. Kalau kita mengedit nggak mungkin. Itu akan sudah dikatakan bahwa sertifikat yang kita keluarkan itu rusak ya Pak Agus ya, seperti itu. Nah, ketika misalnya nanti ada kesalahan penulisan misalnya tempat tanggal lahir atau nama kalian dan seterusnya. Nah, kita sedang membuatkan SOP-nya untuk memungkinkan buat alumni jika terjadi kesalahan kesalahan penulisan di ijazah kalian untuk kemudian kalian minta untuk pengubahan, insya Allah itu akan bisa dilakukan. Kalau dulu tidak bisa kita lakukan, paling kita hanya mengeluarkan surat keterangan pengganti saja atau surat keterangan menerangkan bahwa betul ijazah yang tertulis itu seharusnya seperti ini. Begitu loh. Jadi itu teman-teman salah satu keunggulan ketika teman-teman mendapatkan mendapatkan dalam bentuk soft copy itu. Jadi kami bisa mengeluarkan lagi ijazah dalam bentuk kalau misalnya terjadi kesalahan edit ya seperti itu, kesalahan penulisan. Ya, kami paham ini memang adalah hal yang baru. Ya, ketika ada semacam kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh teman-teman, memang wajar jika memang masih ada. Tetapi ini seiring dengan berjalannya waktu seperti itu dan tempat, ini insya Allah penerimaan terkait dengan masalah masalah apa yang tadi teman-teman sampaikan itu insya Allah itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya, tentang masalah kejahatan dan seterusnya itu hanya satu pertanyaannya, apakah itu kejahatan tersebut terjadi pada saat ijazah atau hard seperti itu. Nah, ketika memang ada kejahatan seperti itu, sepertinya dalam bentuk apapun itu akan tetap terjadi. Bahkan kalau yang tadi dikatakan bodonisasi dan seterusnya, kami pun begitu sebelum mengeluarkan ijazah pernah menemukan ada mahasiswa yang mengaku gitulah adalah lulusan UBB. Sebelum kita mengeluarkan ijazah, teman-teman. Artinya, ketika kita mau cerita tentang masalah kejahatan, bentuk apapun itu pasti akan ada. Yap. Itu pasti akan ada, itu akan pasti sesuai dengan kemajuan yang ada juga. Hanya yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua hal loh yang perlu kita pahami. Pertama adalah terkait dengan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah apakah terkait dengan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut apakah betul adanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah betul misalnya tadi misalnya si Agung adalah wisudawannya alumni daripada UBB, itu bisa kita cek dari nomor ijazahnya, sehingga kita terjadi ketidaksesuaian antara data dan seterusnya, itu akan bisa dicek di dalam sivil itu yang dipunyai oleh pemerintah, itu ada di pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan produknya itu sendiri. Nah, produknya itu sendiri tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Peruri, begitulah, bahwa security-nya seperti itu. Apakah ketika teman-teman kemarin menerima HAT, proses untuk merubah data, editing, dan seterusnya itu tidak bisa terjadi ketika di HAT? Itu kan tetap saja bisa terjadi juga seperti itu. Nah, hanya sekarang kan tinggal validasinya yang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, bahwa validasinya atau terkait dengan security-nya itu sudah dilakukan oleh oleh Peruri ya, sehingga validasi atau keaslian daripada ijazah yang tadi sudah disampaikan atau yang sudah dibuat itu bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Mungkin itu yang bisa sebagai bentuk untuk menyampaikan informasi lagi kepada teman-teman semuanya. Dan ketika memang misalnya ada yang
menginginkan dalam bentuk hardnya, teman-teman bisa mengeprint ya, seperti teman-teman memfotokopi ijazah yang kalian dapatkan dalam bentuk hard seperti itu. Baik, itu yang kiranya bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi ijazah saat ini, dan untuk selanjutnya mungkin Pak Agus bisa menyampaikan dari beberapa hal yang terkait dengan keamanan ya Pak, balik lagi kepada keamanan, dan mungkin ada kekhawatiran dari teman-teman yang masih khawatir tentang masalah keamanan yang disampaikan tadi. Baik, mungkin kita perlu ini ya, tadi rekan saya Al-Hafiz, teman-teman Al-Hafiz Gauna namanya, cukup banyak lagi menyampaikan tentang resiko-resiko yang dihadapi begitu ya. Apapun tadi bahkan menyebutkan ada 60% perusahaan itu menggunakan ijazah bodong gitu ya. Justru itu yang dengan digitalisasi ini kita cegah gitu ya, karena dengan sangat mudah itu diketahui begitu. Jadi prosesnya adalah pertama proses penerbitan begitu ya. Nah, yang kita jamin, perlu dijamin ini adalah penerbitannya itu adalah otentik, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dilihat, bisa kalau di uang itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa terawang gitu ya. Kalau di sini bisa covered, kemudian yang satu lagi adalah forensik gitu ya. Kalau terjadi kejahatan itu secara forensik kita bisa tahu bahwa itu memang dokumennya palsu gitu ya, atau bahwa dokumennya itu asli. Nah, forensiknya bisa kita pertanggungjawabkan, dan itu kalaupun nanti digunakan oleh penyidik ataupun siapapun itu dengan sangat terbuka, dengan sangat ini kita akan mendukung semua upaya pemerintah tadi yang 60% ijazah bodong tadi gitu ya. Dengan adanya digital ini harapannya itu akan turun gitu ya. Jadi resikonya teman-teman itu akan lebih turun. Kalau misalkan tadi penyebaran informasi, jadi penerbitan ya, jadi yang kita garansi oleh Peruri itu adalah penerbitannya. Proses penerbitannya itu adalah tadi dapat secara sah diterbitkan oleh lembaga yang menerbitkan dan oleh orang yang atau oleh rektor dan dekan tadi, yang siapa yang menandatangani di dalam jasa itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dokumennya begitu ya, secara digital. Kemudian pada saat dokumen itu disebarkan begitu ya. Nah, ini atau disimpan. Ini adalah dua hal yang berbeda begitu ya. Nah, kalau disimpan di perusahaan kemudian dibobol ya tidak bisa menyalahkan penerbitannya. Ya, perusahaan yang menyimpan itulah yang tidak secure bagaimana mengamankan data pada saat penyimpanan begitu ya. Nah, ini juga satu hal yang berbeda, teman-teman perlu pahami gitu ya. Nah, ya ini maaf saja gitu ya kalau misalkan kita ngomong yang dokumen fisik begitu ya, kalau teman-teman fotokopi begitu kemudian gagal gitu ya, ada misalkan terlipat atau apa, sama tukang fotokopinya dijual ke tukang sayur atau tukang gorengan gitu. Kadang-kadang saya juga menjumpai ijazahnya siapa untuk bungkus gorengan. Nah, itu juga sebenarnya informasinya dengan mudah tersebar begitu ya. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita kurangi dengan dokumen digital ini. Jadi siapa yang menyimpan itu, jadi teman-teman juga sebenarnya kalau punya email, punya ini lognya, semua teman-teman tahu gitu ya. Saya mengirimkan dokumen ini ke perusahaan mana saja. Kalau teman-teman itu bisa rajin gitu ya, lognya disimpan, teman-teman bisa melakukan tracking atau tracing terhadap dokumen yang teman-teman kirimkan yang asli, yang pernah saya kirimkan itu ke siapa saja lewat email atau lewat WA gitu ya. Itu bisa kita log gitu ya, kita logging gitu. Jadi itu untuk bagaimana teman-teman menjaga kerahasiaannya teman-teman sendiri. Jadi kalau nanti ada satu perusahaan ternyata menggunakan itu di luar yang teman-teman kirim. Maaf, ke-mute ya. Aduh, udah banyak tadi ke-mute. Maaf, kelihatannya tadi ke-mute ya. Dari mana tadi ke-mute-nya ya? Jadi baik Bu Esti, jadi mungkin saya ulangi. Jadi untuk masalah keamanan ini ada kita bagi menjadi 3 ya. Pertama adalah saat penerbitan, kemudian saat pengiriman, dan saat penyimpanan. Yang perlu dijamin adalah saat penerbitan. Ya, di mana
dokumen itu diterbitkan dengan sah, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilakukan audit gitu ya, atau dapat dilakukan audit pada saat memang nanti terjadi pemalsuan dokumen gitu, dapat dilakukan forensik begitu ya, digital forensik itu kita bisa lakukan. Jadi itu adalah pada saat penerbitan. Nah, pada saat pengiriman dan pada saat penyimpanan itu sebenarnya bukan kewenangan kami lagi untuk menjamin keamanannya, karena itu adalah pengiriman gitu. Jadi itu semua tergantung dari teman-teman. Pada saat teman-teman itu mengirimkan dokumen itu ke siapa, teman-teman harusnya kalau lewat email bisa di-trace, bisa di-log. Saya mengirimkan dokumen ini, log saya kemana aja sih, ke perusahaan mana saja yang pernah saya kirimin gitu ya. Itu teman-teman bisa simpan lognya gitu. Kemudian pada saat mengirimkan dengan WA gitu, WA ini sebenarnya menurut saya nggak secure ya, karena kita nggak punya lognya gitu ya, kecuali teman-teman melakukan backup di Google atau apa setiap aktivitas pengirimannya teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan lognya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan ini harus tergantung dari siapa yang dikirimin tadi kan. Jadi misalkan teman-teman mengirimkan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau bobol di perusahaan A, ya sebenarnya bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi data tadi adalah perusahaan A yang dikirimin tadi, karena dia yang meminta kan. Meminta kemudian disimpan begitu. Nah, sebenarnya itulah yang mungkin teman-teman nanti bisa baca di Undang-Undang UU PDB ya, Undang-Undang Privasi Data. Di sana diatur bagaimana undang-undang untuk kerahasiaan ini, mulai dari penerbitan, pentransmisian, penyimpanan. Itu pihak-pihak yang bertanggung jawabnya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi itu lebih detailnya Kominfo sudah menerbitkan Undang-Undang PDP. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pelajari di situ sebagai kelanjutan dari PSRE. Kalau PSRE ini hanya penerbitan ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ininya ya. Kalau tadi Biorka dan lain-lain itu bukan di penerbitannya, tapi itu adalah di pentransmisiannya dan di penyimpanannya. Jadi itu mohon teman-teman juga mulai memahami apa perlakuan terhadap dokumen elektronik. Mungkin itu sih Bu Esti mengenai security ya yang bisa saya jelaskan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti bisa di email ke kita ya, secara pribadi, secara personal bisa menanyakan ke kita untuk kita jawab tentang hal-hal yang terkait dengan security. Mungkin itu Ibu Esti. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus kepada teman-teman semuanya bahwa kalau Peruri itu ceritanya bergerak lebih kepada penerbitannya ya. Artinya bagaimana Peruri berupaya untuk menjamin keamanan daripada produk yang dikeluarkan ya Pak Agus ya. Pada prinsipnya itu. Tetapi terkait dengan tadi yang mungkin kekhawatiran banyak disampaikan oleh teman-teman itu adalah balik-balik lagi kepada masalah masalah mungkin yang tadi disampaikan, masalah pengiriman, kemudian masalah penyimpanannya, dan itu yang tadi disampaikan. Nah, teman-teman ketika misalnya tadi ada yang disampaikan ada data yang tidak valid dan seterusnya, ini adalah berhubungan dengan masalah verifikasi data ya. Artinya ketika teman-teman artinya tidak hanya ijazah saja, tapi dalam bentuk hard pun kemarin kita juga masih mengalami kesalahan. Nah, jika ternyata teman-teman mempunyai informasi ada temannya yang memang ijazahnya itu ada yang keliru seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa silakan aja kalian sampaikan kepada jurusan dan nanti insya Allah bisa diteruskan ke BAKK dan insya Allah kita bisa melakukan penerbitan ulang terkait dengan ijazah yang memang datanya ada terjadi kesalahan atau kekeliruan. Itu salah satu kemudahan atau keunggulan daripada kita menggunakan ijazah ya. Jadi kami bisa menerbitkan ulang lagi kalau misalnya seperti itu ijazahnya. Hanya mungkin itu salah satu bentuk untuk kita nanti melakukan verifikasi lebih awal secara lebih ketat ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Baik, itu teman-teman sampaian daripada sosialisasi terkait dengan kegiatan sosialisasi ijazah ini, dan insya Allah ini semuanya kita lakukan adalah demi kebaikan kita bersama, dan apa-apa yang tadi jika memang misalnya masih ada keluhan dan seterusnya, silakan teman-teman bisa nanti sampaikan pertanyaan nanti lewat
humasnya UBB juga bisa dilakukan ataupun lewat jurusan. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah meluangkan waktunya. Nggak terasa Pak, ternyata 2,5 jam ya. Dari teman-teman ya yang bisa dikatakan sangat antusias terkait dengan e-ijazah ini, dan sepertinya insya Allah ini akan kami tetap lakukan Pak selama 10 tahun ini setiap kali wisuda, karena ini masih masa peralihan buat kita semuanya juga. Jadi mohon izin kalau Pak Agus nanti kiranya kami mohon lagi untuk sosialisasi di saat yang yang baru terlibat juga baru para wisudawan, walaupun dalam informasi yang kami sampaikan tidak hanya wisudawan sebenarnya, tapi juga mahasiswa tingkat akhir seperti itu, agar teman-teman juga harapan kami sudah bisa mengetahui tentang apa sih keunggulan dan manfaat daripada penggunaan e-ijazah ini. Itu Pak Agus, terima kasih atas waktu ya, dan teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Mbak Nadira, terima kasih. Terima kasih Bu Esti, terima kasih teman-teman semua.